pada tahun ini Dinas PUPR Kabupaten Kapuas dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Kapuas untuk menangani melalui bidang bina marga penanganan penataan jalan-jalan dalam kota. Jadi pada tahun ini kita sudah mulai untuk melaksanakan di 3 koridor untuk rekonstruksi jalan. Koridor pertama ini mulai dari jembatan Pulau Petak, yaitu Jalan Patih Rumbi menuju Jalan Meranti, dari Patih Rumbi menuju Jalan area Jalan Maluku, kemudian dari Jalan Meranti itu menuju ke Jalan Kabupaten yaitu Jalan Cilikriwut. Nah, pada tahun ini juga di koridor 2 ini seperti yang kita lihat di belakang kami ini kita di Jalan Pemuda. Jadi ruas kiri dan kanan Jalan Pemuda kita akan melakukan pelebaran. Dan di koridor 3 ini di Jalan Garuda, kemudian Jalan Keruing dan Jalan Jawa. Maksud dari penataan jalan ini dimaksudkan kita melakukan pelebaran jalan melalui penataan bahu jalannya. Jadi kita memiliki badan jalan masing-masing, ada yang 6 meter, ada yang 8 meter. Kita perlu bahu jalan. Bahu jalan ini merupakan bagian dari ruang milik jalan. Ruang milik jalan perlu kami sampaikan, ini sampai batas drainase, ini harus menjadi ruang milik jalan. Sehingga penataan ini kita berpikir untuk merencanakan atau merancang desain ini lebih kurang tidak hanya bicara 10 tahun, tetapi untuk peruntukan Kapuas ini semakin menjadi kota yang tidak hanya sedang, tetapi menjadi kota yang lebih maju, lebih berkembang. Nah, ini yang kita harapkan jalan-jalannya juga, layanan jalannya untuk masyarakat bisa lebih maksimal. Nah, rencananya di tahun 2026 kita akan melanjutkan pekerjaan penataan jalan ini. Jadi penataan jalan ini di tahun ini kita melakukan overlay melalui rehabilitasi jalan. 2025 kita overlay dulu, misalnya di seperti di Jalan Melati, kemudian di Jalan Sudirman ini kita melakukan overlay. Nah, baru di tahun depan kita akan melakukan rekonstruksi untuk tadi ruang milik jalannya. Jadi kita di bahu jalan kita akan lebarkan, misalnya di Jalan Seroja. Kita berharap kita punya space ruang berdasarkan zonasi tata ruang. Kalau zonasi tata ruang tentu saja kita akan melihat peruntukannya misalnya garis sipadan pagar. Ini jadi batasannya menjadi aturan yang ada di dalam aturan zonasi tata ruang kita. Sehingga apabila memang nantinya kita harus melebarkan 1,5 meter kiri dan kanan, ini juga sudah sesuai dengan peruntukan yang ada di dalam zonasi tata ruang untuk dari ruang milik jalannya. Nah, jadi kami dari Dinas PUPR khususnya dari bidang bina marga akan sangat memperhatikan hal-hal yang terkait dengan zonasi ruang di Kabupaten Kapuas, khususnya ini bicara mengenai rencana ditata tata ruang kota. Yang ini sudah kita miliki, Kota Kapuas sudah punya RDTR, tentu saja ruas-ruas jalan ini kita harapkan zonasinya tidak kita langgar. Nah, apabila nanti ke depan ada hal-hal yang perlu kita tata atau perlu kita laksanakan koordinasi untuk penertiban bangunan-bangunan di seputaran ruang milik jalan itu, misalnya ada yang di bangunannya ada di atas drainase atau di atas trotoar. Nah, ini kami akan sosialisasikan. Sosialisasikan ini tidak hanya sosialisasi ke tingkat yang di aparaturnya, misalnya kecamatan atau kelurahan, tetapi kami berharap kepanjang tanganan kami melalui kecamatan, melalui kelurahan ini bisa menyampaikan pada masyarakat, kita lebih kepada persuasif, kita melalui pendekatan pada masyarakat, sehingga menyadarkan masyarakat bahwa ini nantinya penuntukan tidak hanya saat ini yang kita butuhkan, tetapi kebutuhan layanan jalan untuk beberapa tahun ke depan ataupun sampai puluhan tahun ke depan. Sehingga permukiman kita lebih tertata, lebih rapi, lebih nyaman untuk ditinggali. Nah, baru setelah itu kita akan membenahi ruang-ruang di sekitar kalau kita kan berharap tidak hanya di Kota Kapuas yang rapi, tetapi sampai di kecamatan, sampai ke desa-desa itu juga akan menjadi ini piloting, jadi percontohan, sehingga desa, kelurahan juga nanti akan kita benahi.